Karena sudah tidak ada mata kuliah lagi, Rana memilih untuk pulang sendiri. Ia berjalan kaki meninggalkan kampus untuk mencari taksi di jalan raya. Tak memperdulikan Zaf yang menyuruhnya menunggu karena suaminya itu masih ada jam kuliah. Saat berjalan Rana melihat sebuah apotek yang tak jauh dari kampusnya. Rana menimbang apa ia harus membeli alat itu. Rasa penasaran terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk ke apotek tersebut. Membeli testaknya 3, ujar Rana langsung saat masuk ke apotek. Pegawai apotek mengambil beberapa tes patch. Rana memilih yang mahal. Suara derit pintu terbuka menandakan ada orang lain masuk ke apotek. Orang tersebut pun berdiri di samping Rana. "Ini aja 3 mbak," ujar Rana sambil memberikan uang lembar merah. "Rana, lo ngapain beli tes patch?" tanya orang di sebelah Rana yang ternyata teman kampusnya. Melirik. "Bukan urusan lo. Lo hamil." Diam dalam hati merutuk dirinya sendiri kenapa ia harus bertemu teman kampusnya. Setelah menerima kembalian, Rana mengambil tes tak tersebut lalu meninggalkan apotek. Renata, gadis yang melihat Rana membeli tes tak, tersenyum sinis. "Gue lihat Rana beli tes tak di apotek dekat kampus. Dia hamil deh kayaknya," tulisnya di grup anak-anak kampus yang hits. Setelah tulisan itu tersebar, gosip pun merajalela dengan cepat. Apalagi ada yang mendengar Rana muntah-muntah di toilet. Semua langsung menggosipi Rana. Siapa yang tidak kenal gadis sombong tersebut? Hampir semua angkatan mengetahuinya. Mendengar Rana hamil, banyak orang yang langsung menghujatnya. Para laki-laki tertawa saling menuduh yang menghamili Rana. Dan ada juga yang prihatin. Sesampainya di rumah, Rana berlari ke arah kamarnya. Selama perjalanan pulang tadi ia begitu cemas dan takut akan kehamilan. Lapun belum sempat melihat ponsel yang dari tadi terus berdering. Rana memilih mematikannya. "Nan sudah pulang?" "Kagak, bareng Mas Zaf," sapa Ibu Sri saat melihat Rana masuk ke rumah. Gadis itu hanya berlalu tak menjawab. Rana duduk di ranjang, mengeluarkan alat itu dari tasnya. Membaca cara pakainya, Rana menghela nafas panjang sebelum ia masuk ke kamar mandi. Detik ini juga ia harus memastikan kebenarannya. 15 menit kemudian Rana kembali ke kamar mandi untuk melihat alat itu. Hatinya dadikduk. 3 buah tes pat sudah di tangannya, hanya tinggal membaliknya. Rana akan tahu hasilnya. Hasil yang akan merubah kehidupan dan masa depannya. Jika garis 2, Rana tak tahu harus berkata apa. Hamil di usia muda sama sekali bukanlah impiannya. Memikirkannya pun Rana tak pernah. Namun jika hasilnya negatif, Rana bersyukur, amat bersyukur, dan berjanji akan langsung menggunakan kontrasepsi untuk pencegahan. 1, 2, 3 Rana membalik ketiga tospek tersebut, matanya yang terpejam ia buka secara perlahan. Garis 2, garis 2, garis 2, semuanya bergaris 2. Rana tertawa menjatuhkan benda itu. "Haha, gak mungkin. Gak, ini pasti salah," Rana bergumam sambil tertawa. Lalu setelah itu ia menangis berjongkok di pojok kamar mandi yang kering, menatap benda-benda yang terdampar di lantai kamar mandi. Hiks, mami dadi Rana gak mau hamil. Rana benci Zaf. Zaf yang khawatir karena mencari Rana di kampus segera pulang. Setelah ia bertanya pada Ibu Sri di rumah, menanyakan Rana sudah pulang atau belum.
Zev menyetir motornya dengan kecepatan tinggi. Ponsel Rana yang mati tak bisa dihubungi membuatnya kalut. Apalagi Rana sedang sakit. Pagi hari tadi sebelum berangkat kuliah kondisi Rana sedang tidak baik. Muntah-muntah dan Rana sempat bilang pusing juga. Zev segera berlari ke kamar untuk menemui istrinya. Dilihatnya kamar yang kosong namun suara tangisan terdengar dari arah kamar mandi. Zev berlari ke arah kamar mandi yang pintunya terbuka. Ella Zev terdiam menatap Rana yang duduk di pojokan kamar mandi sambil menangis. "Ella, kamu kenapa?" Sebelum mendekat, Zev melihat terlebih dahulu benda yang berserakan di lantai kamar mandi. Tangannya bergetar mengambil benda itu. Zev melihatnya digenggam erat ketiga alat itu. "Ella, kamu..." "Gue hamil. Puas lo sekarang." Zev langsung merengkuh Rana, menarik Rana ke dalam pelukannya walau Rana menolak, namun Zev memaksa dan akhirnya tangis Rana pun pecah kembali di pelukan Zev. "Lo jahat Zev, lo jahat." Hiks. Rana memukul dada Zev berkali-kali, menumpahkan kekesalan yang amat dalam. "Kenapa lo hamilin gue Zev? Kenapa gue benci lo? Gue benci anak ini." "Zev, jangan begitu sayang. Jangan benci anak kita. Kamu boleh benci aku. Maafin aku kalau kamu belum siap hamil." Zev memeluk Rana kembali, mengusap rambut istrinya, mencium puncak kepala Rana. Zev sangat senang mendengar kabar bahagia ini. "Makasih Ella. Makasih sudah memberi kesempatan untuk anak aku tinggal di rahim kamu. Aku senang dan bahagia banget kamu hamil. Kita ke dokter ya." Gak mau, gue gak mau Zev. "Hisi, gue tuh gak siap jadi ibu muda." "Kenapa sih lo tega banget?" "Tega kenapa sayang? Kita sudah sama-sama dewasa lah. Kamu sendiri yang mau berhubungan dengan aku juga. Aku kan gak pernah maksa. Dan kita melakukan itu sama-sama suka, dan yang lebih penting kita sudah menikah. Gak masalah kalau kita punya anak." "Sudah ya, jangan nangis lagi. Kamu bikin aku khawatir." Zev menggendong Rana keluar dari kamar mandi, direbahkannya secara perlahan ke ranjang. "Kamu nangis dari kapan? Ganti baju ya." "Pasti gerah." Zev membantu Rana berganti baju. Dress selutut baju yang ia pakai untuk kuliahnya pun kini sudah lepas. "Gue gak mau pakai piyama," tolak Rana saat Zev mau memakaikan piyama pada istrinya itu. "Mau pakai baju apa? Atau gak pakai baju juga gak papa," goda Zev yang langsung Rana timpuk pakai bantal. "Kaos lo kaos lo Zev." "Gue mau pakai kaos lo yang gede. Celananya gak pakai glek." Zev meneguk ludah melihat Rana yang memakai kaos besar warna putih miliknya tanpa celana saat tadi Rana tidak pakai baju saja sudah Zev tahan-tahan. "Ya sudah, kamu mau tidur dulu? Atau mau sholat dulu? Atau mau makan? Bawel lu." Zev tersenyum. Rana sudah kembali judes. Zev lebih memilih istrinya judes ketimbang nangis seperti tadi. Tak kuasa melihat istrinya yang menangis. Zev duduk di dekat Rana yang sudah berbaring. Ia mengambil kedua tangan Rana lalu meletakkannya di atas perut Rana. Rana menatap suaminya heran. "Di dalam sini ada anak kita Ella. Aku gak menyangka akan secepat ini dikasih anugerah. Aku tahu ini mungkin berat bagimu, tapi ingatlah kamu gak sendirilah. Ada aku abatinya. Aku akan selalu mendampingi kamu, menemani dan membantu kamu sampai anak kita lahir nanti." Rana hanya diam.
Sejujurnya banyak ketakutan yang dipikirkan Rana mengenai kehamilannya. Wajah Zaf mendekat pada perut Rana. "Assalamualaikum nak, ini Abati," ucap Zaf mencium perut Rana. "Lah, Abati." "Ya Abati itu artinya ayah atau bapak dalam bahasa Arab. Di Al-Quran juga sering disebutkan ya Abati, yang artinya wahai ayahku." Nabi Yusuf AS memanggil panggilan tersebut kepada ayahnya. "Kelak aku ingin dipanggil Abati oleh anakku." Rana terdiam. Apa Zaf benar-benar sudah siap punya anak? Sampai panggilan pun Zaf sudah mempersiapkannya. "Kenapalah? Kamu mau dipanggil apa sama anak aku nanti?" "Anak lo?" "Nah, gue juga Zaf, yang hamil siapa?" "Alhamdulillah ya Allah. Iya, anak kita sayang, anak kamu dan aku." "Ikhlas ya sayang." Menerimanya, Rana terdiam sebentar sebelum akhirnya mengeluarkan suaranya lagi. "Ya mau gimana lagi? Masa gue gugurin? Gue gak sejahat itu membunuh nyawa yang tak berdosa Zaf. Asal lo tanggung jawab aja sama perbuatan lo ini," ucap Rana dengan nada judesnya. "Iya, aku percaya itu sayang. Nanalah uminya anak-anakku. Sudah pasti aku tanggung jawab, kamu istriku dan ini anak kita. Aku tahu kamu hanya syok saja karena ini kehamilan pertama kamu. Pokoknya apapun yang terjadi aku akan selalu berada di dekatmu sayang." Zaf mencium tangan istrinya. "Apaan sih kok sekarang sering panggil gue sayang? Emang lo sayang sama gue? Dan apa itu umi gue gak mau dipanggil itu gak cocok?" Zaf tertawa. Ia mencubit hidung Rana gemas. Istrinya ini semakin lama bikin gemas. "Iya Abati tuh sayang banget sama uminya Dede." "Umi sayang gak ya sama abatinya Dede?" "Apaan sih geli tau gak Zaf? Udah Asana bikin gue kesal aja tau gak? Sekarang lu sukanya gombal mulu ya. Tapi suka kan? Uluh istriku bisa malu juga." Rana mencubit perut Zaf kencang membuat Zaf meringis. "Aduh sakit lah." Iya ampun, gue mau dipanggil mami." Zaf menengok, ia tersenyum. "Lia mami Ella." "Abati ikut aja iya kan dek? Mami Rana bukan Ella. Lia mami Rana lah yang cantik sayangnya Abati." "Ih apaan sih, udah geli tau gak? Sana gih." "Sana kemana? Yakin mau aku tinggal?" Rana menggeleng lalu mengangguk membuat Zaf tertawa. Sekali lagi istrinya ini mampu membuatnya gemas dan Zaf suka dengan sikapnya itu. Mood Rana sudah dalam keadaan baik setelah tadi menangis terus. Sebisa mungkin Zaf menjaga mood istrinya agar tetap senang seperti ini. Zaf mencium kening Rana. "Sekali lagi makasih Rana lah. Sama-sama belajar ya jadi orang tua yang baik." Rana mengangguk. Hatinya sudah mulai membaik. Zaf yang menguatkannya. Padahal tadi ia begitu kalut dan takut. Semoga semua baik-baik saja.